Barang siapa yang memuliakan hari kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Dia tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini wajib cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada negosiasi masalah cinta kepada Rasulullah. Tidak ada negosiasi tentang urusan bermaulid. Terkadang kita masih memperdebatkan masalah maulid. Terkadang kita masih memperdebatkan masalah yasinan. Terkadang kita masih memperdebatkan masalah ini dan itu yang bersifat khilafiyah, yang bersifat furu'iyah. Akan tapi kalau urusannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak menerima perdebatan. Kita tidak menerima perdebatan. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urusan mutlak, tidak terima negosiasi. Walaupun kita dicaci, walaupun kita dimaki, walaupun kita dimusuhi, kita tetap cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan galau-galau jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama siapa? Bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang mengeluarkan hartanya tidak lain dan tidak bukan untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah. Kaget jadi kawan aku di surga. Alhamdulillah, kita jadi kawannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sudah selesai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana pendapatmu tentang maulid? Maka Sayyidina Umar pun menjawab, man 'azzama maulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka dia telah menegakkan bendera Islam. Alhamdulillah. Jadi kita ini kalau yang berkumpul di sini sama-sama mengangkat syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita menegakkan benderanya Islam. Kita mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyiarkan hari kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, ditanya lagi Sayyidina Uthman bin Affan, wahai Sayyidina Uthman bin Affan, apa pendapat engkau tentang maulid? Maka beliau pun menjawab, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengeluarkan hartanya untuk merayakan peringatan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain, seakan-akan pahalanya seperti wong yang menghadiri ikut perang Badar dan Hunain. Perang Badar, Bu. Perang Badar. Tahu perang Badar? Kira-kira tahu perang Badar? Tahu. Perang Badar itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada yang berperang di perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Berbuatlah sesuka kalian, dosa-dosa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ikut perang Badar? Yang ikut perang Badar. Kita mengeluarkan harta seakan-akan kita mengikuti perang Badar, yang mana ganjaran pahalanya dosa-dosa kita seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berkat maulid. Berkat maulid. Terakhir ditanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang paling luar biasa. Yang paling luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jawaban beliau luar biasa. Wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana pendapatmu tentang maulid? Beliau menjawab, man 'azzama maulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memuliakan hari kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Dia tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kira-kira pengen enggak kita husnul khatimah? Oh,
Oh bu, ibu berkipas terus panas bu. Pindah ke kayak kipas bujuk nih. Banyak kipas. Kipas panas. Ada arah lagi nih. Ya panas. Gak paham. Gak paham. Apa Iya. Padahal hari ini lagi dingin masih panas gitu. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Kakek akhir hayatnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semua yang hadir pada sore hari ini mudah-mudahan ditutup umurnya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat sholawat. Berkat sholawat. Luar biasa. Kalau kita nak bahas masalah sholawat ini luar biasa panjangnya. Intinya berusahalah ketika bulan Maulid ini dan ketika keluar dari bulan Maulid ini kita mendawamkan wirid, zikir, sholawat sama Nabi. Berapapun jumlahnya, berapapun banyaknya. Jangan terhitung dengan jumlah. Nak 10, 10. Nak 100, 100. Nak 1000, 1000. Nak 1000, 1000. Tidak masalah. Yang penting kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap kali satu salawat kita mendapatkan 10 salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah cukup menjadi keutamaan bersalawat. Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu-satunya amalan yang Allah perintahkan dan yang Allah amalkan yaitu apa? Sholawat. Puasa Allah perintahkan tapi Allah tidak puasa. Sholat, kita sholat 5 waktu Allah perintahkan tapi Allah tidak sholat. Puasa juga seperti itu, sedekah juga seperti itu, haji, umrah dan seterusnya. Cuma satu amalan yang Allah perintahkan dan Allah melakukan. Apa itu? Sholat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adimis sholata ala nabiyil Muhammadi faqabuluha hatmun bighairi taladduri a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholat ala nabiyil Muhammadi. Seluruh amal perbuatan kita terkadang diterima Allah, terkadang juga ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tahu sholat yang diterima oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu puasa yang diterima oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu sedekah yang diterima oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Kecuali salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti 1 miliar % diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berkendaraan, seluruhnya, bahkan dalam keadaan riak pun masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita riak sholawat, pengen dipuji suara bagus, tapi dia sholawat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak? Diterima karena kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu salah satu cara agar kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat, usahakan sholawat. Memperbanyak sholawat. Inna akramakum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alaihi salatin. Orang yang paling dekat kalian dengan aku di hari kiamat orang yang paling banyak bersolawat. Kata Imam Suyuti paling banyak bersolawat minimal 300 kali. Minimal 300 kali. Ibu-ibu yang sudah hari ini sholawat 300 kali ada? Alhamdulillah. Kalian minta hadiahnya sama Gus Muhajir. Ada yang 1000? Hari ini 1000 salawat bu. Angkat tangan, dapat hadiah dari saya aja. Dapat hadiah. Hadiahnya tak segar. 1000 kali tapi 1000 kali. Jadi berapapun banyak kita salawat bagus. Salah seorang sahabat Nabi juga yang bernama Abdullah bin Ubay, wahai Rasulullah, aku ingin mendawamkan, aku ingin merutinkan pembacaan sholawat, kira-kira berapa banyak? Kata Rasul, terserah. Dijawab lagi, cak mana kalau seperempat hari? Inzita fakir, kalau kau tambah bagus. Cak mana kalau sepertengah hari? Inzita fakir, kalau kau tambah bagus.
Cak mana kalau seluruh hari aku bersolawat ya Rasulullah? Apa dia jawaban Rasulullah? Idzan yughfar hamduk wa tughfar laka idzan yughfar dzambuk wa tughfar laka hamduk. Kalau begitu dosa kau diampuni dan seluruh hajat kau dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari tapi Bu. Setiap hari. Jadi pegang apa namanya? Yang tasbih apa? Tasbih digital itu nah. Pencet wes sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah galak panjang, salawat yang paling pendek. Salawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ada salawat dan juga ada salam. Usahakan jangan cuma salawat. Salawat dibarengi dengan salam. Karena sesuai dengan ayat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan sallallahu ala Muhammad kurang pas, bagus cuma kurang pas. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama yang buat kita dekat dengan Nabi. Yang kedua yang membuat kita dekat dengan Nabi adalah inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang kelak akan dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Pengen dekat dengan Nabi, baguskan akhlak. Pengen dekat dengan Nabi, baguskan akhlak. Tutur kata kita dijaga. Ngomong nak baik-baik lah, jangan galak ngatur wong, jangan galak ngomongi wong, jangan galak ngerumpi, jangan galak menggibah, jangan galak memfitnah. Lisan dijaga. Ketemu kawan senyum, jangan cemburu terus. Ketemu kawan yang ada utang cemburu. Ketemu ini yang galak ini beda pilihan cemburu. Jangan, akhlak yang penting. Inna bu'ithu utammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Sering kita baca di dalam Maulid Sittut Durar. Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlak bima fadiku an kitabatihil Butulul aurat kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan wa khalqan. Rasulullah paling bagus akhlak dan paling bagus zahir, khalqan, ciptaan. Rasulullah itu paling belaga. Rasulullah itu paling belaganya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cak wong yang dibutuh itu nah. Ya. Butuh itu nah. Mirip-mirip lah 11-12. Ucupnya. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan wa khalqan. Akhlaknya bagus, ciptaannya juga bagus, tampan luar biasa Rasulullah. Ya mirip lah titik 11-12. Jadi luar biasa. Ahsanun nasi khuluqan wa khalqan wa awwalahum ilal makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Barrar ra'ufa, berbuat baik. Rasulullah itu selalu berbuat baik, tidak pandang bulu. Yang jahat dibaiki, yang baik tambah baik. Kalau gitu itu, yang jahat kita jahati, yang baik kita cari lain. Nah, misalnya ada orang yang bayar itu, cari lainnya terus. Cari lain biar tambah dibaik, tambah baik. Tapi tidak. Tapi Rasulullah tidak pandang bulu. Barwar ra'ufa, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Ucapan beliau itu selalu yang baik-baik. Tidak pernah kita dengar ucapan Rasulullah itu jahat, tidak pernah. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Lahu khuluqus sahl wal lafdhul muhtawi 'ala al-ma'na al-jazal. Idza da'ahu al-miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Yang jarang kita amalkan dan yang sudah langkah, Rasulullah itu saking akhlaknya baik, ketika diundang oleh wong yang kurang mampu, Rasulullah duluan datang. Nah, kira-kira macam mana lah kalau kita? Rasulullah itu kalau ada yang undang wong miskin, undang makan, undang ke rumah, undang hajatan, undang yasinan, itu sebelum acara dimulai Rasulullah sudah datang. Kalau wong miskin yang undang, nomor 1 Rasulullah datang. Kalau gitu, jangan lagi kira-kira. Kaget lah, ya. Para acara baru datang. Apa? Ya sudah. Tapi kalau yang undang, Pak Jamal misalnya, Pak Wali Kota, Pak RT, Pak RW, Pak dan seterusnya, undang kita sebelum acara mulai kita datang. Itu kita sama be yang ngomong juga saya itu. Iya, sama be. Nah lain kalau Rasulullah yang miskin duluan datang.
Bila da'awul miskin ajabahu ijabatan ajalan. Nah itu fungsinya kita baca maulid itu. Kita paham sifat-sifat Nabi, kita paham akhlaknya Nabi, kita paham cak mana muamalah Nabi. Nabi paling senang niat dengan orang miskin. Jadi kita yang miskin-miskin misalnya termasuk yang ngomong juga, jangan sedih kalau miskin. Jangan sedih, orang miskin itu paling ringan hisapnya. Paling ringan hisapnya. Yang kayo-kayo nih, banyak urusannya. Banyak urusannya. Yang miskin simple, utang gak ganti, makan seadanya, langsung selesai hisapnya. Langsung selesai. Bahkan di dalam doa Nabi ya bro, Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan aku sama orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, wa hsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku di hari kiamat sama orang miskin. Kita lain, ya Allah, kumpulkan aku sama orang kaya, matikan aku sama orang kaya, kumpulkan aku lagi di akhirat juga sama orang kaya. Kita yang masih cinta dunia, kita yang masih cinta dunia. Tapi Nabi tidak, luar biasa. Itu yang kecewa. Yang harta banyak bersedekah. Yang kasih harta banyak berzikir, banyak berzikir. Jadi berzikir itu termasuk juga bersedekah. Jangan kecewa. Jadi itu akhlaknya luar biasa Rasulullah SAW. Pengen dekat dengan Nabi, perbagus kita punya akhlak, terutama lisan. Satu perbuatan dosa yang ini dosa besar, tapi sering kita anggap dosa kecil. Apa itu? Gibah, menggibah, gawe yang ngomongi wong. Siapa yang di sini kalau ngomongi wong? Angkat tangan. Dalam aku kalau padahal sering, apalagi kau ibu-ibu ini mengelarisan kayak ngomongin wong, bu, kurangi iba itu dosa besar tidak diampuni oleh Allah kecuali kita minta maaf sama yang bersangkutan. Jadi ibu-ibu mulai sekarang kalau nak ngomongin wong catat dulu namanya siapa, Cek Ima, siapa Cek Oni, apa catat. Oke, aku nak ngomongin dia, catat. Setelah saya ngomongin, dia minta maaf. Oh, ini cerima, ini baru minta maaf. Jadi hati-hati bu, ghibah itu dosa besar yang tidak bakal diampuni oleh Allah walaupun dengan istighfar, kecuali kita minta maaf sama yang bersangkutan. Jadi ingat-ingatlah, habis dari pengajian ini, ingat siapa yang sering kita omongin, minta maaf lah hebatin yo, aku sering ngomongin jauh, tidak mampu. Lama-lama kita minta maaf daripada kita nanggung dosa di hari kiamat. Kalau kita tidak minta maaf, kakek di hari kiamat kita disidang. Sidang. Entah pahala kita dibek sama dia, atau tidak dosa dia dibabit ke kita. Nah itu ada dua pilihan cuma. Mending kita damai di dunia ini. Jadi akhlak yang bagus itu yang membuat kita dekat dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yang membuat kita dekat dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan apa? Kita santuni anak yatim. Kira-kira banyak ada anak yatim di sini? Banyak? Kira-kira insya Allah ustaz-ustaz kita yang di pojok panggung ini siap menyantuni anak-anak yatim yang ada di Sukakarya ini. Insya Allah, amin. Perhatikan anak yatim, karena Rasulullah itu yatim. Yatim. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perihal anak yatim. Fa'amal yatima fala taghar. Kalau anak yatim jangan engkau bentak, jangan engkau marahi, engkau santuni. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada seseorang yang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hati aku keras, hajat aku jarang dikabulkan, macam mana caranya? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, kau pengen hati kau lembut, kau pengen hajat kau kabul, kata Rasulullah SAW, irhamil yatim, sayangi anak yatim, wamsah ru'usahum, dan gosok kepalanya. Gosok, bukan gosok lain minta duit maksudnya. Gosok lain minta duit tidak. Sayang, santuni yatim. Wa at'imhu min ta'amik, tunjuk makan dari makanan engkau, kata Rasulullah SAW. Yalinu qalbuka
wa tukfa hajatuka. Insyaallah hati kau bakal lembut dan hajat kau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita melihara siko anak yatim di rumah, tidak masalah. Tidak masalah sampai anak yatim siko di rumah kita pelihara. Kita didik, kita santuni, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi juga, ana wa kafilul yatim kahatain, aku bersama orang yang menyantuni anak yatim ini. Dekatnya dengan Nabi. Kalau kita menyantuni anak yatim, siap ya kita menyantuni anak yatim. Jangan ragu-ragu, tidak usah khawatir masalah apa yang kita keluarkan. Kalau kita ikhlas niat mengikuti sunnah Nabi, yakin dengan pahala-pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah kita bakal dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hal yang sudah saya sampaikan yang membuat kita dekat dengan Nabi. Yang pertama, sholawat. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan seluruh kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Yang punya hajat Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Yang punya keinginan Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dosa tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum punya bini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat untuk bini. Yang sudah bini, mudah-mudahan Allah tambah, amin. Wah. Yang di pucuk panggung takut tak galak ngambil. Dan seluruh hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kelak kita akan mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang mana tidak ada syafaat kecuali syafaatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ditutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi